kita akan mempelajari kalkulus variasi dengan sebab beberapa variabel terikat dari persamaan Lagrange. Dalam masalah kalkulus biasa, ketika kita ingin mencari sebuah titik minimum dalam fungsi z yang terikat dalam x harus sama dengan 0 pada turunan pertamanya, dan ini disebut stasioner. Begitu juga ketika kita memiliki dua variabel, yaitu fungsi z yang terikat dalam x dan y. Dalam turunan pertamanya, fungsi z yang terikat terhadap x harus sama dengan 0. Begitu juga dengan yang terikat dengan y harus sama dengan 0. Lalu kita lihat di sini, ini adalah sebuah persamaan Euler. Untuk f diberikan fungsi dari y, z, dx, lalu ada dx, dz, dx, dan ada x. Kita bisa lihat dengan jelas dalam kasus ini memiliki dua persamaan, yaitu terhadap y dan terhadap z. Dengan membawa kalkulasi yang sama, kita bisa menebak bahwa ini adalah benar jika fungsi yang memiliki beberapa variabel bisa dijadikan persamaan Euler. Dalam beberapa mekanika lanjut, kita sering menjumpai asumsi yang berbeda, seperti pada prinsip Hamilton di sini, untuk menyatakan bahwa setiap partikel atau sistem partikel selalu bergerak dalam beberapa cara, bahwa I sama dengan integral dengan batas bawah T1 sama sampai dengan T2 L dt adalah stasioner. Kata stasioner tadi bisa dilihat untuk ini disebut stasioner. Lanjut, di mana L sama dengan T min V, ini disebut persamaan Lagrange dengan T yaitu energi kinetik dan untuk V adalah energi potensial. Oke, kita lanjut untuk contoh yang pertama. Ini gunakan prinsip Hamilton untuk mencari persamaan dari gerak satu partikel bermassa m di bawah gravitasi. Pertama-tama kita menulis persamaan dari T dan V terhadap partikel. Akan lebih mudahnya ketika kita menulis x, y, z dengan x dot, y dot, dan z dot dengan mengartikan turunan terhadap waktu. Untuk contoh, turunan x terhadap waktu yaitu x dot, lalu untuk turunan y terhadap waktu yaitu y dot, lalu untuk turunan z terhadap waktu itu z dot, dan untuk turunan dua kali x yang diturunkan dua kali terhadap waktu yaitu x double dot. Di sini t adalah variabel bebas, dan untuk x, y, dan z adalah variabel terikat, dan L hampir sama dengan F yang telah kita bahas sebelum ini. Kemudian untuk membuat hal tersebut stasioner, kita memerlukan persamaan Euler. Maka kita akan menulis d dt do L per do x dot min do L per do x sama dengan 0, agar kita akan mencari ini agar stasioner. Oke, langsung dimasukkan untuk persamaan yang pertama terhadap x di sini. Setelah dimasukkan, kita mengalihkan masing-masing yang ada di dalam kurung untuk d per dt dan do per do x dot.
dari masing-masing suku, yaitu 1/1 M X dot kuadrat, lalu Y dot kuadrat, lalu Z dot kuadrat, begitu juga dengan M GZ. Lalu setelah ini untuk setengah M kita keluarkan dari dalam kurung. Lalu kita bisa melihat untuk suku yang pertama ini yang ada di sini, yaitu do per do X dot terhadap X dot kuadrat, Y dot kuadrat, dan Z dot kuadrat. Jika kita kalikan satu persatu, maka akan jadi do per do X dot kuadrat, do per do Y dot kuadrat, dan do per do Z dot kuadrat. Ketika tidak ada hubungannya sama sekali, itu disebut konstanta, dan konstanta itu sama dengan 0. Lalu kita dapatkan hasil untuk yang ini setengah M D per dt do per do X dot pangkat 2. Lalu untuk yang ini, karena do per X tanpa dot ini tidak ada hubungannya sama X dot kuadrat seterusnya, maka ini disebut konstanta dan sama dengan 0. Begitu juga dengan MG dan do per do X Z, itu tidak ada hubungannya, maka ini disebut konstanta dan sama dengan 0. Kita lanjut. Untuk selanjutnya, setengah M D per dt do per X dot kali X dot kuadrat sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan untuk setengah M di sini. Ketika sudah dipindah ruas, karena setengah M itu sendirian, maka dia bisa dikatakan sebagai konstanta, dan konstanta kembali lagi sama dengan 0. Lalu kita menurunkan X dot kuadrat ini. Jika diturunkan, dapat hasil D per dt kali 2 X dot. Lalu kita pindah ruaskan 2 di sini ke ruas kanan. Sekali lagi, karena itu disebut konstanta, maka sama dengan 0. Lalu kita turunkan X dot, maka X dot sama dengan konstan. Oke, kita lanjutkan kembali untuk memasukkan persamaan Euler yang tadi. Setelah kita masukkan, kita kali untuk masing-masing persamaan yang ada. Setiap Y yang diturunkan terhadap waktu, dan juga Y turunan dari Y. Lalu setelah ini setengah M kita keluarkan dan dikalikan untuk masing-masing do per do Y yang diturunkan terhadap waktu dari X yang diturunkan terhadap waktu pangkat 2 maupun Y maupun Z. Lalu akan didapatkan untuk jika do per do Y yang diturunkan terhadap waktu dikalikan dengan X yang diturunkan terhadap waktu, itu karena dia itu konstan, maka hasilnya akan 0. Lalu setelah itu, setelah didapat semua dan didapat kecuali do per do Y yang diturunkan terhadap waktu dikali Y yang diturunkan terhadap waktu di pangkat 2. Lalu setengah M kita pindah ruas ke sebelah kanan, dan itu setengah M juga termasuk konstanta, dan konstanta itu sama dengan 0. Lalu untuk Y yang diturunkan terhadap waktu pangkat 2 kita turunkan menjadi D per dt 2Y yang diturunkan terhadap waktu, lalu 2 di sini kita pindah ruaskan ke kanan, maka hasilnya akan 0. Lalu Y yang diturunkan terhadap waktu adalah konstan. Begitu juga dengan
Z yang diturunkan terhadap waktu. Tetapi setelah sampai sini didapatkan setengah M D per dt do Z yang diturunkan terhadap waktu, lalu dikali Z yang diturunkan terhadap waktu di pangkat 2 plus Mg do Z dikalikan Z sama dengan 0. Lalu kita turunkan untuk masing-masingnya. Untuk Z yang diturunkan terhadap waktu pangkat 2 kita turunkan menjadi 2Z yang diturunkan terhadap waktu. Lalu untuk Z ketika diturunkan maka hasilnya adalah 1. Lalu setengah M kita pindah ruaskan kembali dan hasilnya konstan sama dengan 0. Lalu M yang sebelah kanan kita maju pindah ke depan dan didapat M kalikan D per dt 2 plus G. Lalu untuk M kita pindah ruaskan, didapat D per dt yang Z yang diturunkan terhadap waktu plus G. Lalu untuk G karena sudah sendiri kita pindah ruaskan ke kanan, lalu didapatkan hasil Z yang diturunkan terhadap waktu adalah min G. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dendi Randa. Saya akan membahas persamaan Lagrange. Di sini saya membahas example 2, yaitu menentukan partikel koordinat polar r theta menggunakan persamaan Lagrange. Seperti yang kita tahu, persamaan Lagrange adalah pengurangan energi kinetik dengan energi potensial, yaitu seperti ini. L sama dengan T dikurangi V. Kita mendefinisikan persamaan Lagrange dalam koordinat polar seperti ini. Theta yang digunakan sangat kecil sehingga sin theta sama dengan theta. Kita bisa mencari nilai ds kuadrat dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu ds kuadrat sama dengan dr kuadrat plus dr kuadrat d theta kuadrat. Kemudian kita mendefinisikan V sama dengan ds per dt. V sama dengan ds per dt. Kemudian kita mencari nilai V kuadrat dengan memasukkan nilai ds kepada dalam rumus ds per dt, yaitu V kuadrat sama dengan ds per dt kuadrat sama dengan dr per dt kuadrat plus r d theta per dt kuadrat sama dengan dr per dt kuadrat plus r d theta per dt kuadrat. Nah, di sini kita mendefinisikan dr per dt sama dengan r dot dan dt theta per dt sama dengan theta dot. Untuk jadi nilai V kuadrat sama dengan r dot kuadrat sama dengan r kuadrat theta dot kuadrat. Seperti yang kita tahu, nilai energi kinetik yaitu setengah M V kuadrat. Kita memasukkan nilai V kuadrat yang kita dapati sebelumnya ke dalam sini. Menjadi setengah M R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat. Untuk nilai V-nya yaitu V dalam arah R dan theta. Kemudian kita mendapatkan nilai Euler-Lagrange pada partikel R, yaitu d per dt dikali dl per dr dot dikurangi dl per dr sama dengan 0. Pada partikel theta yaitu d per dt dl per d theta dot dikurangi dl per d theta. Untuk nilai L nya kita mendapatkan setengah M R dot kuadrat ditambah setengah M R kuadrat theta dot kuadrat dikurangi V dalam arah R dan theta. Kemudian kita memasukkan nilai L ini ke dalam Euler-Lagrange-nya. Pada partikel R menjadi d per dt do per do r setengah M R dot kuadrat plus setengah M R kuadrat theta dot kuadrat dikurangi d per dt dv per dr min do per do r setengah M R dot kuadrat plus setengah M R kuadrat theta dot kuadrat dikurangi d per dt do v per do r sama dengan 0. Kemudian hasilnya menjadi seperti ini, yaitu d per dt
mr dot dikurangi mr theta dot plus do V per do R sama dengan 0. Untuk partikel theta, kita memasukkan Euler-Lagrange, masukkan nilai L-nya ke dalam Euler-Lagrange-nya. Menjadi d per dt do per do R setengah mr dot kuadrat plus setengah mr kuadrat theta kuadrat dikurangi d per dt dv per dr dikurangi do per do R setengah mr dot kuadrat plus setengah mr kuadrat theta dot kuadrat dikurangi d per dt do v per do R sama dengan 0. Hasilnya menjadi seperti ini, yaitu d per dt mr kuadrat theta dot ditambah do v per do theta sama dengan 0. Maka persamaan partikelnya menjadi R pada partikel R, yaitu d per dt mr dot dikurangi mr theta dot plus do v per do R sama dengan 0. Hasilnya menjadi mr double dot dikurangi r theta dot kuadrat sama dengan min do V per do R. Pada partikel theta, d per dt mr kuadrat theta dot ditambah do V per do theta sama dengan 0. Hasilnya menjadi mr theta double dot ditambah 2r dot theta dot sama dengan min 1 per r do V per do R. Nilai min do V per do R sama dengan komponen gaya dalam arah R. Untuk min 1 per r do V per do R adalah komponen gaya dalam arah theta. Kemudian kita bisa memasukkannya dalam hukum Newton 2. Untuk partikel R, yaitu MAR sama dengan FR. Untuk nilai FR-nya adalah MR double dot dikurangi R theta double theta dot kuadrat, sehingga menjadi MAR sama dengan MR double dot dikurangi R theta dot di kuadrat, AR sama dengan R double dot dikurangi R theta dot kuadrat. Komponen R theta dot kuadrat adalah menjadi komponen sentripetal, sehingga pada partikel R percepatannya adalah percepatan sentripetal. Pada partikel theta, M dikali A theta sama dengan F theta. Untuk nilai F theta-nya adalah M R theta double dot ditambah 2 R dot theta. Kita masukkan dalam rumus tersebut M kali A theta sama dengan MR theta double dot ditambah 2R dot theta dot A theta menjadi R theta double dot ditambah 2R dot theta dot. Pada arah theta, percepatannya adalah percepatan Coriolis. Sekian, terima kasih. Kenalkan, saya Nazir Zatihar Rahman akan menjelaskan materi tentang isoperimetric problem. Perlu diingat dalam kalkulus biasa, jika kita ingin menghitung kuantitas secara maksimum dengan suatu syarat tertentu, maka kita bisa menggunakan metode pengali Lagrange. Sebagai contoh, kita mencari volume kotak terbesar yang dapat dibuat dengan luas permukaan tertentu, dan metode pengali Lagrange dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Dan dalam kalkulus variasi, kita memiliki kasus yang sama, yaitu dari semua kurva bidang tertutup dengan keliling yang diberikan atau isoperimetri, manakah yang memiliki luas terbesar. Untuk memecahkan masalah ini, kita harus memaksimalkan luasnya. Integral y dx dengan syarat panjang busur, integral ds adalah panjang yang diberikan. Atau dengan kata lain, jika kita ingin memaksimalkan suatu integral, maka integral lainnya harus memiliki nilai yang tetap atau konstan. Dan kasus ini disebut masalah isoperimetrik. Jika kita memiliki I sama dengan integral dari batas x1 sampai x2, f, x, y, aksen, dx,
kita harus merubahnya menjadi integral stasioner, maka Y dengan integral dari batas X1 sampai X2 G X Y aksen dx. Keduanya memiliki variabel integrasi dan batas yang sama dan harus memiliki nilai konstan tertentu. Dan ini dapat dikatakan bahwa jalur bervariasi yang diperbolehkan harusnya jalur dengan J memiliki nilai yang diberikan. Kita dapat menyelesaikan dengan metode pengalih Lagrange dan didapat integral dari batas X1 sampai X2 F plus konstanta lambda G dx. Agar stasioner, maka F plus konstanta lambda G harus memenuhi persamaan Euler. Pengalih Lagrange konstanta lambda adalah sebuah konstanta. Pada persamaan Euler akan didapat solusi Yx. Setelah kita mendapatkan nilai Yx, kita bisa mensubstitusikan ke dalam integral dari batas X1 sampai X2 G X Y aksen dx adalah konstanta. Dan kita temukan konstanta lambda yang kita cari. Namun, di beberapa kasus kita tidak perlu mencari konstanta lambda terlebih dahulu. Halo, perkenalkan saya Nazimah Atikah ingin melanjutkan pembahasan mengenai isoperimetry problems. Misalkan diberikan dua titik X1 dan X2 pada sumbu X dan panjang busur L itu lebih dari X2 min X1. Maka tentukan bentuk kurva dengan panjang L yang menghubungkan titik-titik yang diberikan dengan sumbu X itu mencakup area terbesar. Nah, di sini kita akan memaksimalkan I sama dengan integral X1 hingga X2 Y dx dengan syarat Y sama dengan integral dari X1 hingga X2 ds sama dengan L. Diketahui bahwa F sama dengan Y dan G sama dengan akar dari 1 plus Y aksen kuadrat. Maka F plus lambda G sama dengan Y plus lambda akar dari 1 plus Y aksen kuadrat, dengan lambda adalah konstanta. Kita ingin menentukan persamaan Euler untuk F plus lambda G karena do per do Y F plus lambda G itu sama dengan lambda Y aksen per akar dari 1 plus Y aksen kuadrat dan do per do Y F plus lambda G itu sama dengan 1. Sehingga persamaan Eulernya yaitu D per dx lambda Y aksen per akar dari 1 plus Y aksen kuadrat min 1 sama dengan 0. Kemudian kita akan menyederhanakan persamaan ini menjadi dy aksen per akar dari 1 plus Y aksen kuadrat sama dengan 1 dx. 1 dx ini kita akan integralkan sehingga lambda Y aksen per akar dari 1 plus Y aksen kuadrat sama dengan X plus C. Kemudian persamaannya menjadi lambda kuadrat Y aksen kuadrat itu sama dengan X plus C kuadrat dikali 1 plus Y aksen kuadrat. Sehingga Y aksen kuadrat lambda kuadrat min X plus C kuadrat sama dengan X plus C kuadrat. dy itu akan sama dengan X plus C dx per akar dari lambda kuadrat minus X plus C kuadrat. Sehingga Y plus C aksen itu sama dengan akar dari lambda kuadrat min X plus C kuadrat. Sehingga Y plus C aksen kuadrat itu sama dengan lambda kuadrat min X plus C kuadrat. Maka persamaannya akan menjadi X plus C kuadrat plus Y plus C aksen kuadrat sama dengan lambda kuadrat. Nah, jawaban dari permasalahan kita ini adalah sebuah lingkaran dengan pusat dan jari-jari lingkaran adalah titik-titik yang diberikan dan juga panjang busur L. Apabila panjang busur L itu tidak lebih besar daripada X2 min X1, maka lingkarannya akan menjadi seperti gambar yang A.
Dan apabila panjang busur L itu lebih besar daripada X2 dan X1, X2 min X1, maka gambarnya akan menjadi yang B. Dengan pengali Lagrange lambda adalah jari-jari dari lingkaran tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zulfamina Syarifah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalkulus variasi notasi. Simbol delta digunakan pada masa awal pengembangan kalkulus variasi untuk menunjukkan apa yang disebut dengan diferensiasi sehubungan parameter epsilon. Simbol delta sama seperti simbol D dalam diferensial, kecuali bahwa simbol ini memperingatkan bahwa epsilon dan bukan X adalah variabel diferensial. Notasi delta tidak banyak lagi digunakan dalam matematika, akan tetapi biasanya ditemukan dalam penerapan atau aplikasinya, sehingga kita harus memahami maknanya. Kuantitas delta I adalah diferensial. Delta I sama dengan DI per D epsilon, di mana DI per D epsilon dievaluasi untuk epsilon sama dengan 0. Simbol delta juga diperlakukan sebagai operator diferensial yang bekerja pada F, Y, dan Y aksen. Di sini kita akan mendefinisikan delta Y aksen, dan delta F dengan menggunakan notasi yang pernah dibahas pada section 2, yaitu Y, X, epsilon sama dengan YX plus epsilon eta X, dan Y aksen X epsilon sama dengan Y aksen X plus epsilon eta aksen X. Maka arti dari delta Y sama dengan dy per do epsilon ketika epsilon sama dengan 0, d epsilon sama dengan eta X d epsilon. Arti dari delta Y aksen sama dengan delta Y do Y aksen per do epsilon ketika epsilon sama dengan 0, d epsilon sama dengan eta X eta aksen X delta epsilon. Hal ini identik dengan D per dx delta Y sama dengan D per dx eta X d epsilon sama dengan N aksen X d epsilon. Karena X dan epsilon adalah variabel bebas, dengan kata lain D dan delta saling bebas, maka arti dari delta F sama dengan do F per do Y delta Y plus do F per do Y aksen delta Y aksen. Diferensial total dari delta F sama dengan do F per do epsilon ketika epsilon sama dengan 0, d epsilon dari fungsi F, X, Y, X epsilon, Y aksen X epsilon pada epsilon sama dengan 0. Di sini epsilon dianggap sebagai salah satu-satunya variabel. Maka arti dari variasi dalam I adalah delta I sama dengan delta integral x1 sampai x2 f dx sama dengan integral x1 sampai x2 delta f dx sama dengan integral x1 sampai x2 do f per do y delta y plus do f per do y aksen delta y aksen dx sama dengan integral x1 sampai x2 do f per do y eta x d epsilon plus do f per do y aksen eta aksen x d epsilon dx. Jika dibandingkan antara integral x1 sampai x2 do f per do y eta x dE d epsilon plus do f per do y aksen n aksen x d epsilon dx dengan di per de ketika epsilon sama dengan 0 sama dengan integral x1 sampai x2 do f do y eta x plus do f per do y aksen eta aksen x dx sama dengan 0. Ditemukan bahwa dua pernyataan berikut tentang I integral f x y aksen dx memiliki arti yang sama, yaitu
A. Variasi 1 merupakan 0, yaitu delta I sama dengan 0. Dan B. I merupakan stasioner, yaitu dI per d epsilon sama dengan 0 pada epsilon 0. Terima kasih. Perkenalkan, saya Verlia Frisa Frederika. Di sini saya akan membahas latihan soal notasi variasi. Yang tentukan bentuk integral pertama dari persamaan Euler menjadi stasioner dari persamaan integral A sampai B x kuadrat per akar 1 plus x aksen kuadrat dx. Jadi bentuk umum dari persamaan ini adalah integral f x aksen dy. Selanjutnya untuk persamaan Eulernya yaitu d per dy dari do f per do x aksen min do f per do x sama dengan 0, yaitu d per dy dari do f per do x aksen sama dengan 0. Maka do f per do x aksen sama dengan konstan. Turunan y terhadap suatu sama dengan 0, artinya sesuatu tersebut disebut konstan. Terus selanjutnya, fungsi f x aksen sama dengan x kuadrat per akar 1 plus x aksen kuadrat. Karena merupakan fungsi dari x juga, sehingga harus menukar yang tadinya integral terhadap y diganti integral terhadap x. Sehingga dy per dx sama dengan dy per dx menjadi dy sama dengan y aksen kali dy sama dengan y sama dengan y aksen x. Begitu juga dengan x aksen sama dengan dy dx per dy sama dengan dx per y aksen kali dx. X aksennya sama dengan 1 per y. Sehingga dari persamaan di sini kita memasukkan yang telah kita ketahui, dimasukkan satu persatu di sini. Yang menjadi x kuadrat per akar 1 plus 1 per y aksen kuadrat y aksen dx sama dengan integral x kuadrat per akar y kuadrat plus 1 y kuadrat dx, ini sama dengan konstan. Terus selanjutnya memasukkan fungsi x aksen sama dengan x kuadrat y aksen kuadrat per akar y aksen kuadrat plus 1 dengan persamaan Lagrange d per dx dari do f per do y aksen min do f per do y sama dengan 0, yang menjadi do per dx dari do f per dy aksen sama dengan 0 menjadi do f per do y aksen yang disebut konstanta. Terus persamaan d per dy aksen dari x kuadrat y aksen kuadrat per akar y aksen kuadrat plus 1. Persamaan ini diturunkan satu per satu, yang menjadi 2x kuadrat y aksen per y aksen kuadrat plus 1 pangkat setengah min 1 per 2 kali x kuadrat min y aksen kuadrat per y aksen kuadrat plus 1 pangkat 3 per 2 kali 2 y aksen. Dan sehingga hasilnya 2x kuadrat y aksen per y aksen kuadrat plus 1 pangkat 1 per 2 plus x kuadrat kali y aksen kuadrat per y aksen kuadrat plus 1 pangkat 3 per 2. Terus selanjutnya mengeluarkan x aksen dan y aksen, sehingga menjadi persamaan x kuadrat y aksen per y aksen kuadrat plus 1 pangkat setengah kali 2 min y aksen kuadrat per y aksen kuadrat plus 1, sehingga mempunyai persamaan x kuadrat y aksen per
y aksen kuadrat plus 1 pangkat setengah kali y aksen kuadrat plus 2 per y kuadrat plus 1 yang sama dengan konstanta. Terus selanjutnya untuk latihan soal yang kedua, dari persamaan integral A sampai dengan B dari y aksen kuadrat per akar 1 plus y aksen kuadrat dx. Untuk penjelasannya, bentuk f y aksen yaitu turunan f terhadap y tidak sama dengan 0. Sehingga harus mengganti variabel dx menjadi dy dan y aksen menjadi 1 per x aksen. Sehingga dx sama dengan dx per dy, dy sama dengan x dy. Sehingga integral y 1 per x aksen kuadrat per akar 1 plus 1 per x aksen kuadrat kali x aksen dy. Selanjutnya menyederhanakan persamaan ini menjadi integral y per akar x aksen kuadrat plus 1 dy, yaitu integral y per akar x aksen kuadrat plus 1 kali dy, yaitu persamaan Lagrange. Karena variabel dy, maka yang diintegralkan y menjadi d per dy dari do f per do x min do f per do x sama dengan 0. Bentuk f menjadi f y x aksen sama dengan y per akar x aksen kuadrat plus 1, maka do f per do x aksen konstan. Selanjutnya, do per do x aksen turunan x aksen dari f, sehingga do per do x aksen y per akar x aksen kuadrat plus 1 yaitu min setengah y per x aksen kuadrat plus 1 pangkat 3 per 2 kali 2 x aksen kuadrat yang sama dengan min y x aksen per x aksen kuadrat plus 1 pangkat 3 per 2 yang sama dengan konstan. Terima kasih.